Maturang panganjaliwan. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Duduk. Selamat siang semuanya. Hari ini kita jumpa lagi ya untuk pembelajaran KKA. Ya. Masih ada yang ingat KKA itu apa? Apa itu KKA? Ya. Iya, KKA adalah kode dan kecerdasan artifisial. Nah, sebelum lanjut, berapa orang yang tidak hadir hari ini? Wahyuni Putri J, kemudian Winarti Utami Alfa. Ya, lagi satu siapa berarti? Doni Pradita. Ini kok di sini hadir? Siapa yang absen? Sakit ya? Untuk KKA ya, untuk KKA hari ini kita akan membahas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada 7 hal yang akan kita bahas hari ini terkait dengan masalah kode dan kecerdasan artifisial. Yang pertama yang akan kita bahas adalah definisi kecerdasan artifisial. Kemudian yang kedua, jenis kecerdasan artifisial atau AI ya. Kalau mungkin kalian lebih mengenal ke namanya adalah AI. Kemudian prinsip dan dasar cara kerja kecerdasan artifisial. Kemudian contoh pemanfaatan kecerdasan artifisial dan penerapan 3 jenis perangkat kecerdasan artifisial. Kemudian identifikasi kebutuhan dari studi kasus ya. Kemudian yang terakhir adalah kolaborasi dengan perangkat kecerdasan artifisial. Terakhir adalah kesimpulan. Jadi terakhir apa sih yang sudah kita pelajari hari ini terkait dengan kecerdasan artifisial atau AI. Ya, jadi mungkin bahasa kerennya kalian lebih mengenal AI ya. Ya. Nah, kita bahas yang pertama terkait dengan kecerdasan artifisial. Kalian mulai mengenal AI atau kecerdasan artifisial itu semenjak kapan? Mulai kapan kalian mengenal saja dulu atau mendengar kata kecerdasan artifisial atau AI? Dari SMP kelas berapa? Dari SMP kelas berapa kalian pertama kali mendengar kata AI? Kelas 2. Kelas 2 SMP kalian sudah mendengar ya kata AI. Itu pertama kali. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, dari kapan kalian pertama kali menggunakan AI? Tadi kan mendengar dulu kata AI. Nah, sekarang sudah pernah nggak kalian menggunakan AI? Sudah pernah? Siapa yang sudah pernah menggunakan AI yang katakan? Siapa yang sama sekali belum pernah menggunakan AI yang katakan? Nah, berarti di sini ada 2 kelompok ya. Ada kelompok yang belum pernah menggunakan AI, ada kelompok yang sudah pernah menggunakan AI. Nah, sekarang saya tanya untuk kelompok yang sudah pernah menggunakan AI, semenjak kapan pertama kali kalian ya menggunakan AI? Pas tidak SMP sudah mulai menggunakan AI.
aplikasi AI apa yang digunakan pertama kali? Gemini. Yang pertama kali AI-nya ChatGPT siapa? Katakan. ChatGPT. Selain ChatGPT, kemudian Gemini. Oke, nah itu adalah salah satu perangkat atau aplikasi AI. Nah tadi kalian sudah menyampaikan bahwa kalian pertama kali mendengar kata AI atau kata artificial itu adalah SMP ya, SMP kelas 2, berarti kurang lebih 2 tahun lalu. Benar kan? 2 tahun lalu berarti kan pertama kali kalian menggunakan kata AI. Tapi sebenarnya AI atau kecerdasan artifisial itu sudah mulai ditemukan dari tahun 1956. Di awal dari adanya itu ada seorang tokoh yang memperkenalkan AI kecerdasan artifisial. Ya, jadi sekali lagi, kalau kalian mendengar AI itu adalah dari mungkin 2 tahun yang lalu, tapi sebenarnya AI itu adalah sudah idenya itu sudah ada sejak tahun 1950. Sebenarnya ide awalnya, tapi AI itu baru booming ya ketika baru ada perangkat yang namanya itu sekedar gambaran awal terkait tentang AI. Nah berikutnya AI atau kecerdasan artifisial. Siapa yang bisa mendeskripsikan ya AI itu apa? Atau kecerdasan artifisial itu apa? Dengan kata-kata sendiri. Menurut kalian, pendapat kalian, kecerdasan artifisial itu apa? Kan kalian sudah pernah menggunakan AI kan? Pernah menggunakan ya? Nah dari sudah pernah menggunakan, coba deskripsikan dengan kalimat singkat saja AI itu apa sih? Apa sih AI itu? Kalian sudah pernah menggunakan. Nah sekarang menurut kalian dari yang sudah pernah menggunakan itu AI itu apa? Ya, katakannya apa itu AI? Pakai bahasa sendiri saja. AI coba deskripsikan dengan kalimat sederhana. AI itu apa? Menurut kalian? Kecerdasan artifisial itu apa? Yang bagaimana namanya kecerdasan artifisial? AI itu aplikasi kan? Ya, aplikasi yang bagaimana namanya AI? Ya. Yang aplikasi yang bagaimana namanya AI? ChatGPT katanya AI itu kan contoh aplikasi AI. Nah sekarang apakah semua aplikasi yang ada di HP itu adalah AI? Tidak kan? Tidak kan? Nah, sekarang yang aplikasi yang bagaimana yang bisa dikatakan bahwa itu adalah aplikasi AI? Jadi menurut saya AI itu merupakan suatu aplikasi yang mengetahui segala hal yang ingin kita cari tahu. Oke. Menurut siapa namanya? Omar. Omar panggilannya? Makanya kenapa Omar? Oh Omar. Oke, menurut Omar itu AI itu adalah aplikasi yang mengetahui segala hal. Iya. Apapun dia tahu. Ya, pendapat yang lain. AI itu dia sendiri. Menurut saya sendiri, AI adalah suatu aplikasi untuk kita mencari informasi yang kita butuhkan. AI sendiri bahkan lebih pintar daripada manusia dalam mencari informasi apapun. Oke, siapa nama pemainnya? Eri. Menurut Eri, AI itu adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk mencari informasi, bahkan kecerdasan dalam mencari informasi itu dikatakan lebih pintar dari manusia. Semuanya betul bahwa AI adalah sebenarnya sebuah aplikasi atau
software ya atau sistem komputer atau mesin ya untuk meniru kecerdasan manusia dalam melakukan tugas tertentu. Tugas tertentu ini maksudnya adalah baik dalam hal mencari informasi, ya, baik dalam hal memanipulasi informasi, baik dalam hal yang lainnya, ya, editing foto, ya, editing video. Itu zaman sekarang sudah menggunakan yang namanya AI. Bayangkan sekarang ya, ada tools atau aplikasi AI yang hanya dengan memasukkan foto saja, dari foto itu akan berubah menjadi video. Kita masukkan foto, kita masukkan apa yang ingin dikatakan oleh video. Kita masukkan ke aplikasi AI tertentu, ya, diolah, nanti dari foto itu akan bisa menjadi video, ya, dengan pengucapan, ya, yang persis sama. Ya, itu canggihnya sekarang. Jadi kita dengan hanya memasukkan foto saja, itu akan bisa berubah menjadi video. Atau pernah nggak kalian melihat di Instagram atau di Facebook ya? Misalkan kita punya foto jadul ya, foto dengan kakek kita sudah meninggal. Pernah nggak? Kemudian kita upload di aplikasi AI. Setelah itu diproses oleh aplikasi AI itu seolah-olah foto itu menjadi hidup. Nah, pernah nggak? Nah, itu salah satu contoh AI. Yang penting kita kangen dengan kakek ya, yang sudah meninggal, yang kita tidak punya mungkin videonya, hanya punya fotonya saja, kita upload, kemudian diproses oleh aplikasi AI, maka nanti video foto itu akan bergerak ya menjadi sebuah video. Itulah canggihnya AI. Nah, itu AI. Oke, jadi sekali lagi AI itu adalah kecerdasan atau sebuah aplikasi sistem komputer atau mesin yang meniru kecerdasan manusia dalam melakukan tugas tertentu. Oke, nah tugas tertentu yang seperti apa? Belajar, memahami bahasa, mengenali pola, membuat keputusan dan mengerjakan masalah. Nah, jenis-jenis kecerdasan artifisial atau AI. Yang pertama itu ada Neuro AI. Ya, Neuro AI ini adalah dirancang untuk tugas spesifik, tugas tertentu. Contohnya adalah Google Translate. Google Translate itu adalah AI. Ya, AI yang melaksanakan tugas tertentu. Ya, fungsinya apa? Translate dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris atau sebaliknya. Itu namanya Neuro AI yang dirancang untuk tugas tertentu. Kemudian selanjutnya ada General AI. Itu bisa melakukan berbagai tugas seperti manusia. Mungkin nanti ya itu apa namanya yang masa akan datang, mungkin kita akan lebih banyak melihat robot yang bekerja dibandingkan dengan manusia. Ya, entah apakah nanti pekerjaan di bidang perhotelan itu apakah masih dibutuhkan manusia atau akan digantikan oleh AI, kita nggak tahu. Ya, tapi sekarang ya untuk membersihkan lantai, ya vacuum cleaner itu sudah ada yang robotik. Pernah nggak kalian lihat? Dia bentuknya bulat, ya vacuum cleaner, dia bisa membersihkan sendiri. Nah, siapa tahu nanti kalian di hotel, ya tenaga manusia digantikan oleh robot atau AI. Itu kita nggak tahu. Ya, tapi sekarang itu sudah ada untuk alat pembersih debu ya vacuum cleaner itu bentuknya bulat. Itu saya pernah melihat. Itu dia jalan sendiri. Jalan sendiri sambil menyebab debu. Itu sudah ada. Ya. Kemudian yang kedua, yang ketiga ada sifat AI, kecerdasan melebihi manusia. Ya. Jadi ketiga ini saya. Yang sekarang mungkin banyak digunakan adalah Neuro AI, yaitu dirancang untuk tugas tertentu. Contohnya ChatGPT yang sering kalian gunakan mungkin ya. Itu kalian gunakan untuk apa?
mencari informasi, mencari jawaban, itu enggak? Nah, itu namanya termasuk ke dalam Nero AI. Jadi digunakan untuk tugas seperti tertentu. Gemini juga sama. Ya, ada benar lain. Nah, sekarang bagaimana sih cara kerja dari aplikasi AI? Cara kerja dari aplikasi AI sebenarnya ada tiga tahapan. Ya, yang pertama ada data, itu bahasanya adalah machine learning. Kemudian ada jaringan saraf tiruan, ya, neural network. Kemudian ada algoritma, itu untuk menentukan. Yang paling penting dari sebuah AI itu adalah ini, data atau machine learning. Dari mana sih AI itu tahu segalanya? Dari data. Ya, dari data. Ini yang paling penting di dalam AI, data. Sama seperti kalian. Ya. Ini warnanya apa? Nah, ini warnanya apa? Sekarang kok tahu ini merah ini? Karena kalian punya data. Dari kecil kalian dikasih tahu, oh kalau ini warnanya merah, kalau ini warnanya kuning. Ya, karena kalian sudah dikasih data. Data apa? Data berupa pengetahuan. Sama kayak kasus sebelumnya. Kok tahu 5 itu lebih besar daripada 2? Iya, karena ada proses pembandingan. Nah, itulah. Kok ChatGPT tahu jawaban? Misalkan kalian mencari jawabannya. Ada soal 2 tambah 3 berapa? Kok ChatGPT tahu 2 tambah 3 adalah 5? Nah, karena dia dikasih data. Dia dikasih pengetahuan. Makanya dikatakan AI bahasa artificial menyerupai kecerdasan manusia. Ada data. Kalau dia nggak dikasih data, ya dia nggak tahu apa-apa. Ya, nah seperti kalian. Kalau kalian nggak dikasih pengetahuan, saatnya jam 8 dimulai. Ya. It's time to begin the fourth lesson. Oke, sekali lagi. Kenapa ChatGPT tahu? Kenapa Gemini tahu? Ya, kenapa AI yang lainnya tahu? Karena dia dikasih data. Dia dikasih data yang sebanyak-banyaknya. Ya, kasih data sebanyak-banyaknya. Setelah itu kalian perlu data apa? Ya tinggal ditampilkan saja. Sama seperti kalian, ya, mulai dari kecil, ya, kalian dikasih data, kalian dikasih pengetahuan. Oh, ini ibunya, ini bapaknya, ya, ini saudara ibu, ini saudara bapak. Kalau kalian nggak pernah dikasih tahu nggak? Nggak pernah akan tahu. AI juga seperti itu, ya. Oh, ini adalah angka 2, ini adalah angka 3, angka 4 dan sebagainya. Dia dikasih data berupa pengetahuan. Ya, jadi jangan heran, ya. Kok itu tahu semuanya? Ya, karena data yang diberikan itu banyak. Kok hasilnya salah? Padahal saya pakai AI. Mungkin data yang diberikan adalah salah. Ya, nah itu. Jadi prinsip dasar cara kerja AI itu adalah ini, data, ya, kemudian data sekolah, kemudian ada algoritma. Oke. Nah, contoh pemanfaatan TA. Ya, di bidang nomor ada chatbot, ada Google Maps. Nah, seperti yang kita sudah bahas waktu ini, ya. Kok Google Maps tahu, ya, dari Lombok Pakse ke Kebun Raya bahwa jarak paling dekat adalah melewati Gunung Panjang. Kita sudah pernah kita bahas itu. Nah, kok tahu? Karena di Google Maps dikasih data berupa apa?
Nah, di bidang khusus misalkan di bidang kedokteran ada AI ronsen, ya. Mungkin ada yang pernah di ronsen ada, misalkan kecelakaan, ya, misalkan dicurigai kakinya patah, ya. Apakah harus dibedah dulu? Kan enggak, pasti di ronsen untuk memastikan apakah ada patah atau tidak. Itu salah satu pemanfaatan AI. Ya, di bidang pendidikan misalkan dengan menggunakan aplikasi belajar. Pada saat SPMB mendaftar itu juga di bidang pendidikan. Nah, ini beberapa contoh pemanfaatan kecerdasan artifisial atau bahasa kerennya mungkin adalah AI. Nah, berikutnya nanti ya tugas kelompok. Kalau tugas kelompok yang informatikanya sudah selesai, ini nanti dikerjakan. Ya, ini nanti kalian mencari ya aplikasi AI ya yang termasuk chatbot, deteksi ekspresi wajah, AI dalam chat dan AI translator atau AI untuk mentranslate. Ya, AI dalam musik, deteksi ekspresinya dan sebagainya. Mungkin nanti dikerjakan tugasnya. Kalau tugas yang kelompok informatika sudah selesai, kan kita janjinya presentasi. Ya, nah, ini sudah kelompoknya. Nah, kemudian nanti setelah tugas kelompoknya selesai, seperti biasa ada presentasi yang akan nanti kita lakukan kalau memang sudah selesai. Oke. Jadi kesimpulannya ya bahwa AI itu adalah teknologi yang membuat mesin atau komputer bisa berpikir dan bertindak seperti manusia, seperti mengenali wajah, menerjemahkan bahasa dan memberikan rekomendasi. Ya, mengenali wajah, contohnya ya. Kalau zaman sekarang itu untuk membuka rekening tabungan itu kita tidak usah ke bank, cukup memakai HP ya, difoto wajah kita kemudian dicocokkan dengan foto yang ada di KTP. Kemudian ya, kemudian untuk memberikan rekomendasi. Nah, contohnya itu adalah apa? Ya, memberikan rekomendasi. Contohnya apa? Google Map. Kan dia memberikan rekomendasi kan, oh lewat ini terdekat. Sekarang tergantung kita apakah mau mengikuti yang terdekat itu atau mencari yang jalan yang lebih besar tapi yang lebih jauh. Itu maksudnya AI bisa memberikan rekomendasi. Ya. AI terbagi dalam beberapa jenis, mulai dari AI ya, dan seterusnya. Kemudian prinsip dasar atau cara kerja AI itu adalah yang paling penting adalah data yang diberikan. Nah, itu prinsip kerja AI. Pada dasarnya AI itu bekerja berdasarkan data. Oke, nah untuk sekarang ya, karena ada diskusi kelompok, sekarang silahkan kalian ya diatur kembali tempat duduknya sesuai dengan kelompok yang sudah dibagi. Saya pahami? Silakan duduk dengan anggota kelompoknya. Diatur lagi. Ada
tanam